Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini dengan tema pembahasan yakni teori-teori Quranik tentang yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Ada apa saja teori yang kemudian muncul dari teori-teori Al-Quran mengenai penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta ini sangat banyak sebetulnya teori yang berkaitan dengan itu. Tapi ada beberapa isyarat yang diberikan oleh Al-Quran tentang penciptaan alam semesta ini. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, kemunculan alam semesta. Ada teori apa saja sebetulnya? Dalam Al-Quran disebutkan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi sebetulnya keduanya dahulunya itu menyatu, kemudian kami pisahkan antar keduanya itu. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ini. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa asal mulanya langit dan bumi ini jadi satu, kemudian berpisah. Nah, kemudian di situ waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi ada air yang kemudian menjadi sumber kehidupan. Ayat di atas menyatakan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu kemudian terpisah seperti sekarang ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada mulanya langit dan bumi itu lengket, jadi bahasanya lengket, menyatu. Kemudian Allah mengangkat langitnya diangkat, kemudian bumi diletakkan di bawah. Nah, dari ayat ini hanya mengisyaratkan saja, tidak menyebutkan teorinya. Jadi pun tidak mengatakan bahwa ini awalnya, jadi tidak secara tegas mengatakan itu. Nah, kemudian para ilmuwan meneliti, ada banyak teori sebetulnya, di antaranya ini. Teori nebula atau teori kabut. Ini ada beberapa teori yang terkenal. Teori nebula ini oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Kemudian ada teori planetesimal oleh Thomas Chamberlain. Ada lagi teori pasang surut oleh Sir James Jeans. Ada lagi teori awan debu. Ya. Jadi awan asal mula segala sesuatu ya debu ya, awan, dukhon. Kemudian yang terakhir ada teori ledakan atau Big Bang oleh George Gamow, Alpert dan Herman. Kita lihat teori nebula atau teori kabut. Jadi ini gambarnya seperti itu ya. Jadi matahari dan planet berasal dari sebuah kabut pijar. Kabut pijar yang berpilin, jadi seperti kawat spiral, jadi saling menyatu. Yang berada di jagat raya. Ya. Nah, karena pilinannya, jadi bulatannya itu berbentuk itu bulat dan berputar, jadi kawat spiralnya itu bulat, maka lama-lama makin mengecil seperti bola. Dan setelah mengecil maka putarannya makin cepat. Nah, bentuk bola itu kemudian memepet menjadi rata dan pada kutubnya dan melebar di bagian ekuatornya. Bahkan sebagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan, kemudian intinya
membentuk gelang-gelang di sekeliling bagian utama kabut itu. Nah, gelang-gelang itu kemudian membentuk gumpalan padat yang kemudian disebut dengan planet-planet dan satelitnya. Nah, bagian tengah yang berpijar tetap berbentuk gas pijar yang kita lihat sekarang sebagai matahari. Nah, itu prosesnya menurut teori nebula. Kemudian yang kedua, ini teori ledakan atau Big Bang. Alam semesta ini pada saat itu belum merupakan materi. Belum merupakan materi, tapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Mulai ada materi kecil-kecil, padat-padat. Ya. Kemudian dia menyatu, masanya yang sangat berat dan tekanannya besar. Oleh karenanya ada reaksi inti yang kemudian terjadi ledakan hebat. Massa ini kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat, menjauhi pusat ledakan. Kalau boom itu kan langsung ini kan mental semua. Dan membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis lebih kecil dan terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Kemudian terus membentuknya. Dentuman besar ini terjadi ketika seluruh materi kosmos keluar dengan kerapatan yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi dari volume yang sangat kecil. Ini prosesnya teori Big Bang. Nah ini visualisasinya mungkin seperti itu ya. Jadi, teori Big Bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada awalnya memang tidak ada, tetapi kemudian sekitar 12 miliar tahun yang lalu tercipta dari ketiadaan. Di alam semesta ini kan tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah. Jadi awalnya memang berasal dari sesuatu yang tidak ada. Alam semesta ini tidak ada, baru kemudian diciptakan oleh Allah. Nah, teori Big Bang ini kemudian pada tahun 1948, George Gamow ini mengomentari bahwa teori ini bahwa setelah terjadi ledakan besar, maka harus ada sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan itu. Nah, radiasi dan yang harus ditinggalkan itu harusnya tersebar di segala penjuru alam semesta karena ledakannya sebegitu besar. Maka pada tahun 1956 ada Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang radiasi ini yang disebut dengan radiasi latar kosmis. Yang tidak memancar dari satu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Jadi ini seakan-akan menguatkan teori Big Bang ini. Terus kemudian pada 1989 NASA mengirimkan satelit COBE, Cosmic Background Explorer, jadi ke ruang angkasa untuk melakukan penelitian tentang radiasi latar kosmis ini. Nah, ternyata apa yang ditemukan? Hanya perlu 8 menit bagi COBE untuk membuktikan perhitungan Penzias dan Wilson tadi. Ternyata COBE menemukan sisa ledakan raksasa yang terjadi di awal pembentukan alam semesta. Maka dari itu teori Big Bang ini sebagai penemuan astronomi terbesar sepanjang masa, dan penemuan ini jelas membuktikan dan menguatkan atas teori Big Bang. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan, jadi Allah lah yang menciptakan, zat yang menciptakan 7 langit berlapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Hal taro min futur? Tidak ada. Seandainya cacat, jadi pasti akan terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Bisa saja kita hancur semua ini kalau umpama galaksi ini saling bertabrakan gitu saja, senggolan aja, bayangkan, tidak ada yang cacat. Proses penciptaan alam semesta dan dunia serta tahapan-tahapannya dapat ditemukan secara acak di berbagai ayat Al-Quran. Di ayat-ayat itu
kadang berupa asap atau dukhon atau air disebutkan sebagai partikel dasar terbentuknya langit dan bumi. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhonun. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Qalata ataina ta'iin. Kemudian dia Allah menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Tuh. Nah ini kok asap? Jadi tadi ada teori yang mengatakan itu tadi ya, teori butiran debu dan asap. Ini kan mensinyalir gitu. Teori awan dan debu ini mensinyalir juga dari sini. Jadi lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Ataina ta'iin. Nah, dari beberapa pendapat tadi, teori-teori yang beberapa yang kita bahas tadi, apa pendapat para ulama? Abdul Ghani Khatib mengatakan bahwa Tuhan pertama kali menciptakan air dan bersamanya dia ciptakan unsur lain. Kemudian dia hembuskan suhu yang sangat panas sehingga keluar uap darinya. Jadi saking panasnya air itu ya kena panas itu kan menguap. Uap itu seperti asap tebal dan pekat. Kemudian Tuhan mengubah asap tersebut menjadi padat dan menjadikannya bentuk yang berbeda. Kemudian menjadi partikel bentuk-bentuk yang lain. Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan bahwa semua yang ada adalah air dan arsy Tuhan berada di atasnya. Air, kemudian di atasnya ada arsy Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan sebuah ledakan di air dan setelah itu dia memadamkan bara dan lidahnya dan kemudian muncul asap yang menjadi materi terbentuknya langit. Alma ini ada yang mengatakan bahwa bisa saja bukan berarti kemudian yang kita pahami air itu. Jadi alma dalam yang terkait dengan penciptaan alam ini bisa berupa benda cair ya, benda cair yang panas. Ini. Kemudian ada Ayatullah Makarim Syirazi mengatakan penciptaan langit dimulai dari tumpukan dan gumpalan asap yang sangat besar dan ini sepenuhnya sesuai dengan riset terbaru tentang dimulainya penciptaan. Nah, sekarang kebanyakan bintang juga dalam bentuk tumpukan gas dan asap yang padat. Ya, ini para ulama-ulama Muslim kemudian mulai menyimpulkan hal tersebut, mulai menarik kesimpulan dari ayat-ayat itu, melihat teori-teori yang dikembangkan juga oleh para ilmuwan. Kemudian terakhir bahwa dalam surat An-Nazi'at ini, antum asyaddu khalqan amis sama'u banah? Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ini juga suatu yang sangat, bagaimana kemudian kita bisa tahu-tahu gelap gulita, tahu-tahu terang, tahu-tahu hujan, tidak tahu. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dihamparkan. Wal arda ba'da dzalika dahaha, bumi dihamparkan. Bumi ini menghampar atau berbentuk bulat. Nah, ini yang kemudian dihamparkan dalam arti terbentang, tapi kemudian ini menjadi perdebatan juga. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ma'aha wa mar'aha. Jadi ma' ini juga tadi ya bisa berupa asal penciptaan. Air berupa zat cair itu ya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Gunung ini
Di satu sisi dalam banyak ayat juga diterangkan ini sebagai pasaknya bumi, gunung sebagai sumber kehidupan di situ. Jadi di situ tuh timbullah air itu dari gunung, tidak ada air itu dari dataran rendah. Justru air dari dataran tinggi, timbulnya di gunung. Nah, itu. Di situ juga tempat kesuburan dan menjadi ketika gunung itu subur dan kokoh, maka ekosistem akan menjadi seimbang. Ini adalah beberapa ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang kejadian-kejadian yang ada dalam penciptaan alam semesta ini. Maka meskipun jadi yang perlu kita tarik adalah bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan. Al-Qur'an tidak menjelaskan itu. Al-Qur'an tidak secara pasti menjelaskan teori penciptaan itu. Akan tetapi manusia, makhluknya diperintahkan untuk senantiasa berpikir, senantiasa mencari tahu, menggunakan akal pikirannya untuk mengeksplorasi apa yang ada di alam ini. Ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.